Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam pelajaran budaya Melayu Riau dalam tema hidup tertib hidup sehari-hari. Kepada Ananda kelas 6A, B, dan C, pastikan Ananda mencatat semua materi pembelajaran kita setiap pekannya. Dan pastikan tidak ada catatan pelajaran yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, silahkan diulang kembali catatannya. Dan ayahanda berharap semuanya sudah memiliki buku cetak BMR. Adapun materi pelajaran kita, yang pertama alas fikir, ketentuan adat, melanggar adat, kegiatan harian, tromba adat Melayu, dan yang terakhir ada pembagian harta. Silahkan Ananda buka bukunya di halaman 26 sampai 36. Satu, alas fikir, yakni judul utamanya tertib hidup, meliputi adat istiadat, jadwal kerja, dan tromba. Seperti biasa, kita mengamati, menyebut, menulis, dan membaca. 2. Ketentuan adat. Adat adalah suatu kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun untuk mengatur hubungan antar sesama manusia dan lingkungan sekitar. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Orang yang beradat ini adalah orang-orang yang memiliki cara hidup. Adat itu apa? Cara kita hidup. Maka dalam ungkapan ini disebut hidup dikandung adat. Ada yang mengaturnya. Tingkatan adat dalam budaya Melayu Riau dibagi menjadi 3 tingkat sebagai berikut. 1. Adat sebenar adat. Ketentuan dan atur cara berdasarkan syara atau hukum Islam. Hukum ini bersifat tetap, tidak bisa dirubah siapapun. Seperti dikatakan, main air basah, main api terbakar. Nah, adat yang pertama adalah adat sebenar adat, yakni adat yang disandarkan kepada hukum syara. Yang kedua, adat yang diadatkan, yaitu petunjuk atau aturan yang disepakati bersama. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di dalam masyarakat. Ihwal ini dapat diumpamakan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang lainnya yang diatur oleh lembaga yang berwenang, kemudian disepakati untuk dijadikan pedoman di tengah masyarakat. Yang ketiga, adat yang teradatkan. Ketentuan ini tidak perlu ditetapkan secara khusus karena sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Misalnya adab dan sopan santun. Contoh adab, ketika lewat di depan yang lebih tua, maka kita membungkukkan badan, merentangkan tangan, dan sopan santun kepada yang lebih tua dipanggil enci, dipanggil tuan, dipanggil abang, dipanggil kakak, dan perkataannya sopan santun. Itu adalah adat yang teradatkan. 3. Melanggar adat. Lazimnya orang yang melanggar adat disebut tak beradat. Cuma karena orang Melayu tak beradat ini disebut terlalu kasar, maka dibuatlah sanksi. Sanksi ini bentuknya hukuman, yaitu ditentukan dalam musyawarah antar pemangku adat, biasanya nenek mama, oleh orang yang patut-patut yang dituakan di dalam masyarakat. Adapun bentuk sanksi adat sebagai berikut. Nah, yang pertama ada di situ tingkatannya ditegur. Apabila baru pertama kali melakukan pelanggaran yang ringan, maka itu bisa dijadikan ditegur karena mungkin dia khilaf. Yang kedua, disumpah. Apabila masih juga melanggar adat, sumpah ini dilakukan di hadapan orang ramai. Dipanggil orang sekampung, disumpah dia. Ada di buku keterangannya di halaman 29. Yang ketiga, didenda. Apabila yang melakukan sanksi merugikan orang lain atau kehormatan suatu kampung, maka dia akan didenda. Dendanya bisa bervariasi. Yang keempat, dikurung atau dipasung. Nah, yang ini apabila dilakukan tindak kejahatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan masyarakat. Misalnya dia suka mengganggu orang, suka mengambil hak orang, mencuri. Nah, ini bisa jadi sanksinya dikurung atau dipasung. Nah, yang terakhir ada diusir dari kampung. Ini orang yang sudah berulang-ulang melakukan kesalahan, sudah ditegur, sudah disumpah, didenda, dikurung, tapi masih juga, maka dia bisa diusir dari kampung.
Nah, kegiatan harian, kegiatan utama orang Melayu adalah pergi mencari rezeki. Namun tabel-tabelnya ada di buku kita, lihat Ananda di buku halaman 30 sampai 31. Semua mulai dari subuh sampai nanti malam sudah ada di situ tabelnya. Bagaimana orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tromba adat Melayu. Tromba ini artinya sejarah persukuan adat Melayu. Sekitar kira-kira begitu. Kalau di orang Batak, tarombo. Kalau di Melayu, teromba, tomba, apalagi tadi bahasanya. Tambo, tombo, itu bahasa-bahasa lain daripada tromba. Nah, demi menjaga kerukunan serta agar terjaga dari perpecahan di masyarakat, dihimpunlah sebuah tromba adat sekitar abad keempat miladiah, yakni pada masa kerajaan Ketangka. Masih ingat kerajaan Ketangka? Pusatnya di sekitar Candi Muaratakus dan Koto Alang di Jambi. Nah, berdasarkan Tambo Kenegarian Koto Lubuk Jambi, gawai menyusun tromba ini dipercayakan kepada Datuk Temenggung dan Datuk Pepatih Pinang Sebatang. Ini bukan Piang, Pinang Sebatang. Jadi dua orang yang menyusun. Yang pertama Datuk Temenggung, yang kedua Datuk Pepatih Pinang Sebatang. Apa itu Temenggung? Temenggung adalah sebutan untuk kepala daerah setingkat gubernur. Dulu kan masih sistem kerajaan di negeri kita, belum ada gubernur, maka Temenggung menduduki jabatan setara dengan gubernur. Sedangkan patih adalah sebutan untuk ajudan raja setingkat menteri. Dia merupakan prajurit pilihan yang mempunyai kemampuan bela diri, santun dan baik budi bahasanya. Biasanya Temenggung ini bukan keturunan raja dan dia tidak bisa diangkat jadi raja. Adapun tata tertib termasuk sanksi dan hukum adatnya sebagai berikut. 1. Keputusan musyawarah harus berdasarkan arahan penghulu. Ada penghulu setiap kampung, ada penghulunya. Kedudukan penghulu ada tingkatannya, antara lain penghulu kampung, penghulu suku, penghulu puncak. Jadi ada 3 tingkatan penghulu. Yang ketiga, gelar pusaka atau penghulu tidak bisa digantikan sebelum penyandang gelar meninggal dunia. Kalau di kampung itu ada penghulu, tak boleh diganti sebelum dia meninggal dunia. Adapun nilai adat dan pantang larangnya sebagai berikut. 1. Anak mengikut suku ibunya. Jadi ada perbedaan antara suku Melayu dengan suku lainnya, seperti suku Batak. Kalau dari Batak biasanya suku mengikut ayahnya, tapi kalau kita di Melayu suku mengikut ibunya. Tidak boleh menikah jika sesama suku ini sama juga dengan suku-suku lainnya. Tempat kediaman utama adalah rumah ibu atau rumah ibu istri kita atau mertua kita. Yang keempat, harta pusaka milik perempuan, sedangkan laki-laki menyandang gelar dan jabatan. 5. Bila dipandang perlu, diperbolehkan membawa orang luar masuk ke dalam persukuan. Misalnya, ada orang luar, contoh seperti orang Jakarta, dia mau meminang gadis Melayu dan dia belum ada persukuan Melayu, maka datanglah dia ke suku Melayu meminta untuk masuk ke dalam persukuan. Biasanya ada cara-caranya. Yang keenam, pembagian harta. Harta pusaka diberikan kepada perempuan. Pemberian pusaka yang dimaksudkan adalah dalam adat ini adalah pemberian tanah wasiat yang turun-temurun dari nenek moyang, bukan harta yang wajib menjadi warisan dalam Islam. Jadi atuknya dari turun-temurun itu sudah milik mereka dan itu bukan diberikan kepada si laki-laki. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah walaupun betapapun miskinnya nanti hidup seorang wanita Melayu, mau di mana dia merantau, susah hidupnya di rantau, dia tidak akan menghinakan dirinya. Bagaimana menghinakan diri? Tahu mungkin Ananda. Orang-orang ada yang menjual diri, ada yang bekerja yang tidak pada tempatnya. Makanya orang Melayu mengantisipasi itu, diberikannya tanah warisan atau tanah pusaka. Maka wanita Melayu tak perlu dia melakukan itu karena di kampung masih ada tanah pusaka sebagai penyambung hidup atau penyambung rezeki. Itu saja pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.